Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 24. Kau tidak tahu, yang aku mau adalah kematianmu dan melihatmu hancur saat orang yang kau cintai mati di depanmu, teriak Franz Leonardo. Kau sungguh bodoh. Jika kau membunuhnya maka kau akan melukai perasaan anakmu. Samantha melihat John dengan lekat. Apa yang mau dikatakan oleh pria itu? Apa maksud dari ucapamu, John? Tidak, pinta Samantha dengan suara yang lemah. Trust me baby, John mencoba meyakinkan semangat sedangkan Samantha mengangguk dengan lemah. Asal kau tahu, anakmu masih hidup dan ada bersamaku. Apa kau bilang? Franz melotot tidak percaya dan pada saat itu, perkataan Stella kembali terngiang di kepalanya. Percaya atau tidak, anakmu ada bersama dengan John. Franz Leonardo mengusap wajahnya. Siapa yang berbohong sebenarnya, John atau Stella? Jangan bercanda denganku. Pria sepertimu untuk apa mengasuh anakku? Kata Franz Leonardo tidak percaya. Bukan aku yang mengasuh anakmu, tapi dia. Franz Leonardo menatap ke arah Samantha. Apa benar? Hahaha, Franz tertawa terbahak-bahak. Apa dia harus senang saat tahu kenyataannya? Tapi semua sudah jadi seperti ini, dia tidak akan percaya begitu saja. Bisa saja John menipunya supaya dia menyerah. Aku salut dengan kebohonganmu, tapi... Franz Leonardo mendekati Alex Jackson dan menendang pria tua itu hingga terjungkal ke belakang. Anna Jackson yang telah sadar dari pingsannya langsung berteriak melihat suaminya. Setelah itu Franz menarik rambut Samantha dan menodongkan pistol di bahu kanan wanita itu. Samantha meringis kesakitan dan memegangi rambutnya. Franz menekan pelatuk pistol yang berada di tangannya siap mengeluarkan timah panas dari sana. Franz menunduk dan menjilati wajah Samantha sedangkan Samantha memejamkan matanya, jijik dengan perbuatan Franz. Tadinya aku ingin senang dengannya. Aku ingin membuatmu hancur melihat wanitamu aku nodai tapi sekarang, aku berubah pikiran. John tidak tahan melihat wanitanya diperlakukan seperti itu. Franz, jika kau berani, maka aku benar tidak akan mengampunimu, ancam John dengan nada tinggi. John menyembunyikan satu tangannya di belakang, memberikan sebuah kode untuk Billy. Billy yang melihat kode dari bosnya langsung menyelinap di balik para anak buahnya. Hahaha, Franz Leonardo kembali tertawa. Bagaimanapun aku akan mati, jadi aku akan membawa wanita ini mati bersamaku. Franz Leonardo mengangkat dagu Samantha dan menghadapkan wajah wanita tidak berdaya itu di hadapan John. Samantha hanya bisa memandangi John dan menangis. Lihatlah wajah kekasih cantikmu untuk terakhir kalinya. Setelah berkata demikian Franz menarik pelatuk pistol yang dia todongkan di bahu Samantha. Dor! John terbelakang melihat Samantha ditembak di depan matanya. Samantha memegang bahunya sedangkan satu tangannya terulur ke arah John. Franz Leonardo segera mendorong tubuh Samantha yang bersimbah darah di atas lantai. Alex Jackson dan istrinya berteriak histeris melihat putri semata wayangnya. Billy, teriak John dengan cepat. Franz melihat perutnya dan sebuah senjata bius tertancap di sana. Franz menarik senjata itu dari perutnya, matanya mulai gelap dan tidak lama kemudian kesadarannya mulai hilang. Franz Leonardo terjatuh di atas lantai, tidak sadarkan diri karena obat bius itu. John segera berlari ke arah Samantha sedangkan anak buahnya mulai menembaki anak buah Franz yang tersisa. Oh baby, John memeluk tubuh Samantha dan melihat keadaannya. Anak buahnya membuka ikatan Anna Jackson dan para pelayanannya. Setelah ikatannya terbuka Anna Jackson dan suaminya berlari ke arah Samantha.
Sam, oh tidak. Anna Jackson menangis melihat keadaan putrinya. Mom, don't worry, kata Samantha dengan lemah dan dia kembali memuntahkan darah dari mulutnya. John segera mengangkat tubuh Samantha dan berjalan melewati para anak buahnya dengan cepat untuk membawa Samantha ke rumah sakit. John mulai khawatir, dia sangat takut jika terjadi sesuatu dengan Samantha dan tanpa terasa air matanya jatuh begitu saja. Samantha mengangkat tangannya dengan lemah untuk menghapus air mata John. John, kau menangis? Tidak sayang, aku tidak menangis, elaknya. Sorry. Seth, baby, jangan banyak bicara. Maaf karena aku terlambat. Dengan cepat John keluar dari rumah itu, tapi sebelum itu dia memerintahkan Billy untuk menangkap Franz Leonardo. Pengacara yang dipanggil oleh Alex Jackson pun tiba, saat melihat mayat di depan rumah kliennya membuat pengacara itu langsung menghubungi polisi. Dalam sekejap mata rumah Alex Jackson dipenuhi oleh polisi, tapi sebelum polisi tiba, Billy telah membawa Franz Leonardo bersamanya. Rumah sakit St. Francis Medical Center Colorado. Di depan ruangan gawat darurat tampak John sedang berdiri di sana dengan wajah cemas. John mengusap wajahnya dengan frustasi. Dia kembali teringat permintaan Samantha kepadanya selama perjalanan menuju ke rumah sakit. John, jika aku mati tolong jaga Edward untukku, pinta Samantha. Baby, jangan asal bicara. Kau tidak akan mati. John kembali menitikkan air matanya karena dia tidak sanggup melihat keadaan Samantha. Jalankan mobilnya dengan cepat, perintahnya kepada anak buahnya. Samantha mengangkat tangannya yang dipenuhi dengan darah dan membelai wajah John. John, berjanjilah padaku jika kau akan selalu menjaga Edward untukku sekalipun dia anak Franz. I'm promise baby, I'm promise, jawab John. Samantha tersenyum mendengarnya. Thank you John, aku bisa tenang sekarang. Jangan berkata demikian seolah, oleh kau akan mati, baby. Dengan susah payah Samantha mengangkat kepalanya dan mengecup bibir John. Aku hanya takut saja, takut jika waktuku tidak banyak. Jadi jangan salahkan dirimu jika aku mati, katanya lagi. Samantha kembali memuntahkan darah dari mulutnya. Stop baby, don't say that. Aku sudah bilang kau tidak akan mati dan sebaiknya kau jangan banyak bicara terlebih dahulu. John mencium wajah Samantha dan menyeka darah yang ada di bibirnya. Dia tidak akan pernah mengizinkan Samantha mengatakan perkataan itu lagi. I love you John, bisik Samantha dengan lemah. I know baby, I love you too, jawabnya dengan cepat. Baby, jangan tidur, tetaplah bersamaku, pintanya tapi Samantha diam saja. Sayang, jawab aku, please, pintanya. Sorry John, aku lelah, jawab Samantha dengan lemah. Bertahanlah, bertahanlah sayang, sebentar lagi kita akan tiba di rumah sakit. John memeluk Samantha dengan erat, untuk pertama kali dalam hidupnya baru kali ini dia menangis untuk seorang wanita. Dia tidak akan bisa kehilangan Samantha begitu saja. Saat tiba di rumah sakit, John keluar dari mobilnya dengan cepat. Pria itu berlari seperti orang gila dan berteriak di sana. Para dokter yang melihat langsung membawa ranjang ke arahnya dan dengan cepat pula, John meletakkan tubuh Samantha di sana. Dia juga mengikuti para dokter itu sampai di depan ruangan gawat darurat. Dia berdiri di sana dengan cemas dan menerima panggilan dari asistennya. John kembali mengusap wajahnya, berharap keadaan Samantha baik saja. Di dalam ruangan gawat darurat itu, Samantha sedang menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di bahu kanannya. Setelah mendapat kabar, Billy segera menuju rumah sakit St. Francis Medical Center yang ada di kota itu. Sesuai dengan permintaan bosnya, Billy membawa pakaian bersih di tangannya. Wanita mana yang bisa membuat bosnya seperti itu? Bahkan Billy sangat tahu jika bosnya tidak pernah berhubungan serius dengan para mantan pacarnya.
Master. Billy menghampiri John dan memanggilnya. John memalingkan wajahnya dan melihat asistennya dengan malas. Ini yang Anda minta. Billy segera memberikan pakaian bersih yang dia bawa kepada bosnya. Bagaimana dengan keadaan di sana? Master, pengacara Tuan Alex memanggil polisi dan saat ini rumah Tuan Alex sedang diamankan oleh polisi. Jelasnya. Apa kau telah membawa Franz Leonardo? Tanyanya pula. John mengangguk dan mengambil pakaian bersih yang diberikan oleh Billy. Saat membawa Samantha, John melihat pelipis Samantha yang terluka karena pukulan benda tumpul. Tidak hanya itu, dia juga melihat perut dan kepala Samantha yang membiru. Baik, Master, jawab Billy sambil mengangguk. Lampu masih menyala di sana yang menandakan operasi masih berjalan. Edward pasti akan sangat terluka jika Samantha tidak ada dan lagi apa yang harus dia katakan pada Edward? Sedangkan dari ujung ruangan, tampak Alex Jackson dengan istrinya berjalan dengan cepat ke arahnya. John, bagaimana dengan Samantha? Tanya Anna Jackson saat sudah tiba di depan ruangan itu. John hanya menggeleng, lampu ruangan itu masih menyala dan dokter belum juga keluar dari sana. Dad, bagaimana jika Samantha? Anna Jackson menangis dengan pilu dan memeluk suaminya. Jangan khawatir, putri kita wanita kuat, hibur suaminya. Tapi Dad, seandainya dia mendengarkan putrinya 3 tahun lalu, tidak mengusirnya mungkin putrinya tidak akan mengalami hal seperti ini. Jika Samantha sudah sadar nanti, dia akan meminta putrinya kembali ke rumahnya seperti 3 tahun lalu. Tinggal bersama dengannya lagi, dia juga tidak akan menjodohkan Samantha lagi dan menghormati setiap keputusan yang diambil oleh Samantha. John menggenggam tangan Samantha dengan erat dan memandangi wajah kekasihnya yang tidak berdaya. Putri yang dia jaga sedari dulu, bahkan dia sendiri tidak pernah memukuli putrinya barang sedikit pun. Tapi sekarang, Anna Jackson menangis dan membelai rambut putrinya, tangannya bergetar saat menyentuh lebam di wajah Samantha. Dokter di sana tidak mengizinkan karena kondisi pasien yang tidak memungkinkan. Tadi saat dokter keluar dari ruangan gawat darurat dengan wajah cemas, mereka mengira terjadi sesuatu dengan Samantha. Dengan cepat Alex Jackson dan istrinya menghampiri dokter itu dan bertanya mengenai keadaan Samantha dengan tidak sabar. Dokter, bagaimana dengan putriku? Apa dia baik? Baik saja, tanya Anna Jackson dengan tidak sabar. Tenang Nyonya, putri Anda dalam keadaan baik dan peluru dari bahunya sudah kami keluarkan. John sangat lega mendengar perkataan dokter itu. Tapi pasien kehilangan banyak darah dan ada sedikit pendarahan di kepalanya akibat benturan, jadi dikhawatirkan putri Nyonya akan mengalami koma. Alex Jackson dan istrinya sangat kaget dan tidak percaya mendengarnya sedangkan John tidak kalah kagetnya. Tidak, Anna Jackson menangis, lututnya terasa lemas tapi Alex Jackson langsung memeluk istrinya. Setelah dokter berkata demikian, 2 orang suster mendorong Samantha yang telah selesai menjalani operasi keluar dari ruangan itu. Sebelum Alex Jackson meminta, John terlebih dahulu meminta Samantha dibawa ke ruangan terbalik di rumah sakit itu. Dia juga telah bertanya pada dokter tadi, apakah Samantha bisa dia bawa ke California saat itu? Tapi dokter di sana tidak mengizinkan karena keadaan Samantha masih sangat lemah. Tuan Alex, sebaiknya kau membawa istrimu kembali. Aku akan menjaga Samantha di sini. John merasa iba melihat orang tua Samantha yang tampak lelah. Tidak John, aku tidak bisa merepotkanmu lebih dari ini, jawab Alex Jackson. Tenang saja, aku tidak akan merasa direpotkan jika itu menyangkut Samantha. Alex Jackson menatap pria itu dengan lekat. Sepertinya Samantha tidak salah memilih. Seharusnya dia percaya pada putrinya lebih awal. Tapi semua sudah terjadi dan sekarang, dia berharap Samantha bisa cepat sadar. John,
Aku sangat berterima kasih kau datang di saat yang tepat. Aku sungguh tidak bisa melihat jika putriku sampai dinodai oleh as interpret, as sama dengan, ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari ngan itu. Wajah menatap ayah Samantha, apa yang hendak diperbuat Franz? Apa yang ingin as interpret, as sama dengan, ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari ngan itu lakukan pada Samantha, tanyanya dengan cepat. John menggeram marah mendengarnya. Selama ini dia masih menghormati keputusan Samantha tapi beraninya pria itu ingin menodai wanitanya. Darahnya kembali mendidih saat membayangkan itu. Tuan Alex, kau tidak perlu khawatir. Aku akan membalas setiap perbuatan yang telah diperbuat Franz, aku akan membalasnya dengan lebih kejam. Aku sangat berterima kasih. Seharusnya aku mempercayai putriku sejak awal. Jangan kau pikirkan, kalian sudah berumur jadi kembalilah dengan istrimu, aku akan menjaganya di sini. Kedua orang tua itu terlihat sangat lelah karena Franz telah menyekap mereka kurang lebih dari 12 jam. Setelah mendapat perintah dari bosnya, Billy membawa Alex Jackson dan istrinya ke sebuah hotel yang ada di dekat rumah sakit itu. Setelah mengantar Alex Jackson, Billy kembali ke rumah sakit itu sambil membawa sesuatu di tangannya. Dia juga berharap wanita yang sangat dicintai oleh bosnya bisa cepat sadar. "Master, aku membawakan makanan untukmu. Letakkan di situ," jawab John dengan malas. Billy berjalan mendekati meja dan meletakkan makanan yang dia bawa di sana. Setelah itu Billy kembali berdiri di belakang bosnya. "Master, aku memang hanya asisten pribadimu tapi tolong dengarkan permintaanku baik. Setelah itu jika kau ingin membunuhku maka aku bersedia. Katakan." Billy memberanikan diri menyentuh bahu bosnya itu. "Anda belum makan sedari siang, aku harap Anda mau makan," pintanya. John bangkit berdiri dan melotot pada asisten pribadinya itu. "Apa kau pikir aku bisa makan sekarang?" tanyanya dengan nada tinggi. "Master, aku mengerti dengan keadaanmu." "Apa yang kau mengerti?" John masih melotot pada asisten pribadinya. Billy menelan ludahnya dengan kasar tapi dia harus memberanikan diri untuk membujuk bosnya. John mengusap wajahnya, yang dikatakan Billy benar adanya. John memandangi asisten pribadinya itu dan menepuk pundaknya. "Baiklah, aku akan mengikuti permintaanmu." "Thank you, Master." Billy tersenyum senang dan menunduk pada pria itu. John duduk di atas sofa dan mulai memakan makanan yang dibawa oleh Billy untuknya. Billy sangat senang, bosnya mau mendengarkan permintaannya. "Apa jet pribadiku sudah kembali?" "Yes, Master." "Bagus, setelah Samantha sadar aku ingin membawanya ke rumah sakit pribadi keluargaku. Siapkan segala sesuatunya di sana." "Siap, Master." Billy segera memutar langkahnya hendak pergi dari sana. "Billy." Panggilan John menghentikan langkahnya. "Yes, Master." Billy memutar tubuhnya kembali ke arah bosnya, siap menerima perintah selanjutnya. "Kau bisa melakukan perintahku besok, sekarang kau bisa beristirahat." "Siap, Master." Billy tersenyum saat mendengar perintah bosnya, pria itu keluar dari ruangan itu dengan senyum mengembang di wajahnya. John terbangun dari tidurnya saat mendengar pintu ruangan itu terbuka. Semalam pria itu tertidur di sisi ranjang sambil menggenggam tangan Samantha. Tampak Alex Jackson bersama dengan istrinya masuk ke dalam ruangan itu. John segera bangkit berdiri dan masuk ke dalam kamar mandi. Tidak lama kemudian pria itu keluar lagi dan melihat Anna Jackson yang sedang duduk di sisi putrinya dan menangis. Billy masuk ke dalam ruangan itu dan membisikkan sesuatu ke telinganya. "Master, Nyonya besar mencarimu." Billy menyodorkan ponselnya kepada John. John segera meraih ponsel Billy, keluar dari tempat itu dan menjawab panggilan dari ibunya. "Mom, what went wrong?" "Oh John, finally," kata ibunya dengan khawatir.
Kenapa, Mom? Kemana saja kau? Kamu sudah lelah menghubungi ponselmu. John segera merogoh ponsel dari saku celananya yang ternyata sudah mati. Sorry, Mom, ponselku mati. Sudahlah, itu tidak penting. Dengar, Edward menangis sepanjang malam mencari ibunya. Apa yang sedang kalian lakukan berdua? Tanya ibunya. Mom, ada sedikit masalah di sini. Apa kau tidak bisa membujuk Edward? Di mana dia sekarang? Sleeping with your dad. Dia sudah kelelahan menangis sepanjang malam. Jika nanti dia terbangun, Mommy yakin dia akan menangis lagi. John menarik nafasnya dengan berat. Sepertinya dia tidak punya pilihan kembali ke California untuk menjemput Edward. Mom, aku akan segera kembali, tolong siapkan barang Edward, pintanya. Baguslah, cepatlah kembali, Mommy sungguh tidak tega melihatnya. Oke, Mom, thanks. John mematikan ponsel itu dan mengembalikannya kepada Billy. Billy, kita harus kembali ke California. Siap, Master. Tuan Alex, aku harus segera kembali ke California, ujarnya. John, terima kasih telah menjaga putriku. Tidak masalah. Anna Jackson bangkit berdiri, menghampiri John dan memeluk pria itu. John, terima kasih. Aku sangat berterima kasih padamu. Samantha sangat beruntung bertemu denganmu. Nyonya, tidak perlu berterima kasih. Akulah yang sangat beruntung bisa bertemu dengan Samantha, jawabnya. Aku berharap Samantha cepat sadar, ujarnya. Aku juga berharap demikian. Beritahu aku jika dia sudah sadar. Nanti aku akan kembali lagi bersama Edward. Siapa Edward? Tanya Alex Jackson penasaran. Anak asuh putrimu. Anak Siba, as interpret, as sama dengan, ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari ngan itu, tanyanya memastikan. Ya, jawab John dengan santai. Alex Jackson langsung emosi saat tahu kenyataan bahwa putrinya mengasuh anak seorang as interpret, as sama dengan, ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari ngan seperti Franz. Tidak akan aku biarkan, kembalikan anak itu pada Siba, as interpret, as sama dengan, ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari ngan itu, katanya kesal. Tuan Alex, percayalah, jika Samantha tahu dia akan sangat membencimu karena Edward segalanya untuknya. Aku tidak peduli dan aku tidak akan pernah mau menerima putriku mengasuh anak as interpret, as sama dengan, ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari ngan seperti Franz, katanya lagi. Alex Jackson terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan John sedangkan Anna Jackson menghampiri John dan suaminya. Dad, stop, apa kau tidak belajar dari kesalahan? Aku yakin semua ini serba kebetulan, tuturnya. But Mom, as interpret, as sama dengan, ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari ngan itu telah mencelakai putri kita. Ino that, benar yang John katakan. Dia hanya anak kecil yang tidak bersalah, apa waktu dilahirkan dia bisa memilih orang tua? Pokoknya aku tidak bisa menerimanya, tutur Alex Jackson keras kepala. Dia tidak akan pernah memaafkan perbuatan Franz, apalagi harus menerima darah daging as interpret, as sama dengan, ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari ngan itu. Lebih baik aku mati daripada harus menerima seorang anak as interpret, as sama dengan, ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari ngan menjadi cucuku. Apalagi dia bukan anak putriku. Pelak, Anna Jackson menamparkan wajah suaminya dengan kencang karena dia kesal dengan sikap suaminya. John hanya melihat mereka tanpa tahu harus melakukan apa. Stop that, Anna Jackson sangat marah dengan suaminya dan kembali menangis. Seharusnya Samantha mati waktu tertembak, katanya dengan berlinang air mata. Kenapa kau berkata demikian? Because of you,
teriak Anna Jackson dan dia mulai menutupi wajahnya mencoba membendung air matanya. Kau selalu keras kepala, selalu seperti itu. Kau tidak pernah mau berubah bahkan di saat putrimu sedang sekarat. Apa kau lebih senang jika dia mati? Alex Jackson hanya bisa melihat istrinya. Benar, semua ini karena kesalahannya. Sorry Anna, Alex Jackson memeluk istrinya dan menghiburnya. Anna Jackson mengusap air matanya dengan kasar, melepaskan pelukan suaminya dan berjalan mendekati John. John, bawalah anak asuh putriku kemari. Mungkin dengan adanya dia, Samantha akan cepat sadar, pintanya. John mengangguk dan menghampiri Samantha. Pria itu mengusap kepala Samantha, menunduk dan menciumi dahinya. Baby, aku harus pergi tapi nanti aku akan kembali lagi dengan Edward. Aku harap saat aku datang kau sudah sadar, bisiknya di telinga Samantha. Setelah berkata demikian, John segera keluar dari tempat itu bersama dengan Billy karena dia harus kembali untuk menenangkan Edward. Dengan jet pribadinya membuat perjalanan itu cuma memakan waktu beberapa jam saja. Dengan cepat John masuk ke rumah pribadi keluarganya, benar saja apa yang dikatakan oleh ibunya, Edward kembali menangis mencari ibunya. Mata Edward terlihat membengkak dan tampak pula keluarganya terlihat lesu karena kurang tidur. John menghampiri Edward dan membawanya dalam gendongannya. Edward, kenapa kau menangis? Dad, where is mommy? Tanya Edward sambil menangis. Apa kau ingin bertemu mommy? Yes, jawab Edward sambil mengangguk. Jika begitu jangan menangis, Daddy akan membawamu bertemu dengan mommy. Are you sure Dad? Edward mulai terlihat ceria. Semula ibunya ingin ikut tapi John melarang, dia berjanji akan segera membawa Samantha kembali saat telah sadar. Dia juga iba melihat keadaan keluarganya yang tampak kelelahan karena harus menjaga Edward. Rumah sakit St. Francis Medical Center Colorado jam 7 malam. Saat itu John telah tiba di rumah sakit dengan Edward. Pria itu segera masuk ke dalam ruangan di mana Samantha dirawat. Dan di sana, tampak Alex Jackson beserta istrinya sedang menunggu dengan cemas. Apa Samantha belum sadar? Tanyanya. Anna Jackson hanya menggeleng. John segera membawa Edward untuk mendekati Samantha yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Daddy, what happened with mommy? Edward melihat John dengan tatapan penuh tanda tanya sedangkan John diam saja, dia tidak tahu harus menjawab apa. Why mom sleeping? Tanya Edward lagi. Alex Jackson dan istrinya saling pandang, kenapa pria kecil yang sangat mirip dengan Franz itu memanggil John dengan sebutan Daddy? Edward, mommy hanya tertidur saja, apa kau mau membangunkannya? Edward mengangguk sedangkan John Bersambung dulu ya mendekatkan teman-teman. Edward ke wajah Samantha.